segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu, Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu saat ini berada. Mari kita satukan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah pada hari Minggu tanggal 26 April 2020. Kami percaya lawatan Tuhan pasti terjadi dimanapun Bapak Ibu Saudara yang berada saat ini. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur dengan segala keterbatasan kami, dengan kondisi yang susah saat ini Tuhan. Kami boleh beribadah merupakan satu sukacita yang terbesar dalam setiap hati kami. Kami tahu kami terpencar di mana-mana, tetapi kami yakin kuasa-Mu melawat setiap kami. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap kami, sehingga hidup kami boleh dipulihkan, kesehatan kami juga boleh dipulihkan. Segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami, semuanya akan Engkau pulihkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kepada kami dari awal, pertengahan, dan akhir. Biarlah semua apa yang kami lakukan hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama dan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah memesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah mengerjakan hati. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, Engkau limpahkan padaku.
semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita bersuka cita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sekarang ini berada. Bukalah supaya lawatan Roh Kudus boleh terjadi melawat menjamah setiap kita. Sehingga kita yang lemah dikuatkan, kita yang sakit boleh sembuh. Dan kita mendapatkan kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kita. Terima kasih. Tuhan menolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau berkataku
Sebab yang kami tahu bahwa Allah kami turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami tahu Tuhan, meskipun kondisi keadaan sekarang ini kami tidak tahu, kami tidak pahami apa yang terjadi saat ini, tetapi kami tahu bahwa dalam segala hal Engkau turut bekerja bagi kami mendatangkan kebaikan. Sebab itu hiburkanlah kami dengan firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan menjadi jawaban bagi hidup kami saat kami senang, saat kami susah, saat kami berkelimpahan ataupun kekurangan. Setiap hari, setiap waktu kami butuh firman Tuhan. Kami buka hati kami, jamah hati kami, urapi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan yang ada di rumah mereka masing-masing, kuasa Roh Kudus juga mengurapi mereka, sehingga mereka boleh beribadah dengan segenap hati kepada di dalam nama Yesus. Kami siap diberkati firman Tuhan. Mari semuanya kita katakan amin. Saya ucapkan shalom. Saudara diberkati, katakan amin. Puji Tuhan. Kembali kita bersama-sama berjumpa dalam ibadah online. Saya berharap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Yang ada di rumah juga semuanya sehat. Tidak ada yang terkena virus corona. Amin. Tidak ada yang terkena dampak krisis, semuanya diberkati Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kondisi sekarang ini banyak orang mengatakan tidak menentu. Ada yang mengatakan bahwa kondisi sekarang ini adalah hampir krisis. Tetapi juga banyak yang mengatakan bahwa kondisi sekarang ini sudah krisis. Mana yang benar, kita tidak akan mempersoalkan itu. Banyak sekali hotel-hotel yang sudah tidak beroperasi. Banyak sekali hotel yang memberhentikan karyawannya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berhenti usahanya dan mem-PHK karyawan-karyawannya. Dan banyak juga restoran-restoran yang hari-hari ini tutup, saudara. Kita ingat bahwa hal ini adalah merupakan tanda-tanda atau menjadi penyebab krisis itu terjadi. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa saja boleh terjadi dalam hidup kita. Mau gempa bumi, mau gunung meletus, mau krisis ekonomi, mau kelaparan, mau penganiayaan apapun, semuanya boleh terjadi. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan bahwa kita semua sebagai orang percaya harus tetap siap sedia menyambut Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Apapun boleh terjadi, tetapi kita tidak boleh kalah. Minggu yang lalu saya sampaikan bahwa kita tidak boleh kalah dengan masalah ini. Kalau kita kalah dengan masalah ini, maka kita tidak akan bisa fokus kepada Tuhan. Kita hanya akan bisa fokus kepada masalahnya. Dan hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, kita semuanya harus tetap memandang Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Bahkan kita tetap menyembah, memuji, mencari wajah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, kenapa? Karena kita tahu, kita mendengar firman Tuhan bahwa apapun kondisi boleh terjadi. Banyak hamba Tuhan yang sudah mengatakan bahwa akan terjadi pemulihan, akan terjadi pencurahan Roh Kudus, akan terjadi kegerakan anak-anak muda, akan terjadi Pentakosta yang ketiga. Mari kita
percaya dan kita imani itu akan terjadi buat bangsa kita, bahkan buat seluruh dunia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Nah, bagaimana kita mensikapi ini, saudara, krisis yang terjadi sekarang ini? Kita belajar dari firman Tuhan. Kita mensikapi dengan bijak krisis ini sesuai dengan teladan Paulus dalam hidup kita. Saudara, Paulus di dalam menghadapi penderitaan, penganiayaan dalam pelayanannya, Paulus banyak diterpa masalah. Tetapi kita lihat sama-sama, mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, Paulus mengatakan demikian, ayat yang ke-7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Saudara, dalam pelayanan Paulus kita tahu konteksnya ini adalah kalau ada jemaat yang diperlakukan tidak adil, kita harus menerima. Kita harus bersabar. Rasul Paulus juga memberikan teladan demikian. Dia berkata bahwa dia lebih suka menderita ketidakadilan. Dia lebih suka dirugikan. Saudara, ya, kalau kita merunut perkataan Paulus ini di dalam 1 Korintus pasal yang ke-4 ayat 11 sampai 13 berkata demikian. 1 Korintus 4 ayat 11 sampai 13. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Saudara, Rasul Paulus diperlakukan tidak adil. Dia lebih suka menderita ketidakadilan. Dia lebih suka dirugikan. Hari-hari ini, saudara, di musim pandemi virus corona, di masa sulit ini, saudara, tidak banyak orang yang mau rugi. Coba saya tanya dulu. Kalau saudara seorang pedagang, kalau saudara usaha dagang, saudara rugi, mau enggak? Ya, kalau saudara sampai berkata, yes, aku rugi, yes, berarti Anda stres. Betul? Ya, tidak ada orang yang mau rugi. Tetapi saudara-saudara, teladan Rasul Paulus bagi saya dan saudara dalam kondisi krisis seperti ini apa? Dikatakan, ya, terhadap hal jasmani Paulus rela rugi. Saya ulangi, terhadap hal-hal jasmani Paulus rela rugi. Saudara, di musim pandemi virus corona ini, saya mau katakan, memberi itu rugi loh. Rugi enggak? Memberi itu rugi enggak? Memberi itu kehilangan sesuatu. Kalau saudara bilang enggak rugi, kenapa saudara enggak memberi? Ya, ada banyak orang yang enggak mau rugi. Ada banyak orang yang dalam keadaan krisis seperti ini enggak mau kehilangan sesuatu. Bahkan enggak banyak orang yang mau dengan sukacita, dengan keikhlasan untuk memberi. Karena apa? Karena memberi itu rugi. Bahkan kalau orang yang terlalu hitung-hitungan, terlalu hitung-hitungan, coba bayangkan, dia berkata begini,
Saya jualan ontong 100 rupiah, 200 rupiah, setelah kumpul cuma dikasihkan orang, saudara. Itu kalau pakai hitung-hitungan kita mau memberi itu nggak jadi. Kalau pakai hitung-hitungan kita akan batal memberikan, saudara. Karena apa? Karena memberi itu rugi. Nah, saya mau katakan bahwa hanya orang-orang yang punya belas kasihan yang akan melakukan itu dalam masa krisis seperti ini. Hanya orang-orang yang mempunyai belas kasihan. Kalau kita sudah digerakkan oleh belas kasihan, maka kita pasti akan bisa tergerak untuk memberi. Dan hanya orang-orang yang mempunyai karunia memberi. Dalam kondisi krisis seperti ini, orang berani memberi. Kenapa? Karena orang yang diberi karunia memberi itu dalam keadaan kekurangan pun dia bisa memberikan. Yang mengerti katakan amin. Karunia memberi itu luar biasa. Ya, misalnya saya hanya punya uang 20.000, itu pun berjaga-jaga untuk bensin. Tetapi ada jemaat yang lebih membutuhkan. Kalau kita punya karunia memberi, oh orang itu sangat membutuhkan, maka uang 20.000 itu akan diberikan kepada orang yang membutuhkan itu. Itu butuh hati yang penuh belas kasihan. Itu butuh sebuah karunia untuk bisa melakukan itu, saudara. Tidak banyak orang yang bisa melakukan itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam Filipi 4, Rasul Paulus pada waktu melayani Tuhan, dia mengalami kekurangan. Dalam keadaan kekurangan, lalu Paulus dikirimi uang oleh jemaat di Filipi. Lalu Rasul Paulus berkata begini, pemberianmu itu adalah sebuah persembahan yang harum, suatu korban yang disukai Allah. Saudara-saudara, kalau di tengah-tengah pandemi virus corona seperti ini, di tengah-tengah bangsa kita bahkan dunia yang hampir krisis seperti ini, kita bisa memberikan persembahan kita. Itu adalah sebuah korban yang disukai Allah. Itu adalah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dikatakan dalam Filipi 4 ayat 14 berkata, kamu telah mengambil bagian dalam kesusahan orang lain. Mari saudara-saudara, di tengah kesusahan ini, di tengah penderitaan kita sama-sama, kita mengambil bagian dalam kesusahan orang lain. Yang mengerti katakan amin. Saudara-saudaraku, pada waktu Rasul Paulus dalam pelayanan, dia juga mengalami kekurangan. Memang betul Rasul Paulus itu rasul yang banyak penderitaan, karena pada waktu dipanggil Tuhan, Yesus berkata begini, aku akan menunjukkan betapa banyaknya penderitaan yang akan dia alami. Saudara, lalu apa yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia? Dalam 2 Korintus 8 dikatakan di situ bahwa jemaat Makedonia itu miskin dan dalam penderitaan. Tetapi sukacita mereka meluap, kaya dalam kemurahan. Mereka memberi menurut kemampuan mereka. Dengan kerelaan mereka mengambil bagian dalam pelayanan orang-orang kudus. Pengkhotbah 3 ayat 6 juga berkata, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk kita membiarkan rugi. Saudaraku, ada waktu untuk kita mencari, mengumpulkan, ada waktu untuk kita menikmati bersenang-senang apa jerih lelah kita.
tetapi ada waktu untuk kita membiarkan rugi. Halo? Katakan amin. Gak apa-apa sekali-sekali kita rugi. Dan apa yang kita lakukan, pemberian kita itu merupakan persembahan harum di hadapan Allah. Saudara menolong orang lain yang susah, itu persembahan yang harum di hadapan Allah. Saudara, Filemon, dia seorang pengusaha. Pada waktu itu dia mempunyai seorang karyawan namanya Onesimus. Ya, Onesimus ini karena keteledorannya dia telah menghilangkan uang perusahaan. Bukan menggelapkan ya, beda. Keteledorannya dia menghilangkan uang perusahaan sehingga dia dikeluarkan dari perusahaannya Filemon. Dan akhirnya apa? Waktu Onesimus ini ketemu dengan Rasul Paulus, Onesimus ya dikasih firman Tuhan. Onesimus menjadi muridnya Paulus. Dan akhirnya apa yang dilakukan Paulus? Dikatakan bahwa terimalah Onesimus, karyawanmu yang dahulu. Jikalau ada tanggungan-tanggungan yang harus dibayarkan kepadamu, tanggungkanlah itu kepadaku. Saudara, Paulus dia membiarkan dirinya rugi. Dia harus menggantikan uang yang dihilangkan oleh Onesimus. Saudara dikasih Tuhan, ada waktunya bagi saya dan saudara kita mengumpulkan, mencari, menikmati, tapi ada waktunya untuk kita juga membiarkan rugi. Yang percaya katakan amin. Saudara, suka memberi itu adalah karakter anak-anak surgawi. Ya, dalam Matius 25 itu karakter domba. Suatu kelak nanti Tuhan akan memisahkan antara domba dengan kambing. Tuhan sudah berkata, domba adalah Kristen yang suka memberi, Kristen yang memperhatikan orang-orang yang hina. Yesus berkata, waktu aku telanjang kamu memberikan aku pakaian, waktu aku di dalam penjara engkau menengok aku, waktu aku sakit engkau melawat aku. Saudara-saudara, dengan apa kami melakukan itu semuanya Tuhan? Yaitu waktu engkau melakukan buat orang yang paling hina, engkau melakukan untuk aku. Saudara, jadi kalau kita melayani orang-orang yang susah, menolong orang-orang yang susah, kita melakukannya untuk Tuhan. Katakan amin. Jadi saudara-saudaraku, di tengah-tengah kesusahan ini, krisis ini, sikap kita adalah mari terhadap hal-hal jasmani. Ya, kita juga mau rugi. Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Dan saya percaya waktu kita rugi kehilangan sesuatu, ini sama dengan kita menabur, memiutangi Tuhan. Dan Tuhan yang kaya raya, kalau dihutangin, dia tidak akan ingkar janji. Dia pasti mengembalikan dengan segera, bahkan berlimpah-limpah bagi saya dan saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, apa sikap kita terhadap krisis ini? Menurut Rasul Paulus, kalau yang pertama tadi terhadap hal-hal jasmani, Paulus membiarkan dirinya rugi, rela rugi. Yang kedua, dalam hal-hal rohani, terhadap hal-hal rohani Paulus tidak mau rugi. Dibalik saudara, kalau tadi terhadap hal-hal jasmani, terhadap hal-hal dunia dia rela rugi. Tapi terhadap hal-hal rohani dia tidak mau rugi saudara. Yang mengerti katakan amin. Saudara juga tidak mau rugi, amin. Apa saja boleh terjadi. Mau krisis, mau kelaparan, mau gunung meletus, tetapi dalam hal rohani saya dan saudara tidak boleh rugi. Apa yang dilakukan Paulus? Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 3
seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara, jika pekerjaan yang dibangun, kita bangun ini tidak tahan uji, maka kita akan menderita kerugian. Kita tahu hikmah daripada pandemi virus corona ini. Tentunya kita semuanya merasakan. Kita jadi kumpul dengan anak-anak kita. Kita jadi membangun mezbah bersama-sama. Karena selama ini anak-anak kita kalau sekolah disuruh pulang gak mau. Nah sekarang di rumah terus, ya kan? Ya, nah, saudara, kita jadi membangun mezbah bersama-sama dengan anak-anak kita. Pertanyaannya, benar-benar enggak saudara di rumah membangun mezbah? Halo? Katakan amin. Saudara, minggu yang lalu saya katakan, 2 lembaga yang diberkati Tuhan, gereja dan keluarga. Kita beribadah di gereja, diberkati Tuhan. Kita beribadah di rumah, juga diberkati Tuhan. Ya, kita sebenarnya tidak ibadah di gereja karena kita dilarang. Ya, karena kita mau taat kepada peraturan pemerintah. Jadi sementara kita taati dulu. Nanti ketika waktunya sudah baik, dengan saudara tidur di rumah, dengan saudara ada di rumah, rebah-rebahan di rumah, saudara sudah berbuat bagi nusa dan bangsa. Katakan amin. Saudara sudah berjuang demi pemulihan bangsa. Dari salam rebah-rebahan, saudara ya. Saudara, Rasul Paulus dia tidak mau menderita kerugian. Kenapa? Dia harus dalam kondisi krisis, dalam kondisi penganiayaan dalam pelayanannya. Ya, dia mau membangun dasar kekristenannya bukan dari kayu, rumput kering, jerami, tetapi membangun dasar fondasi imannya dengan emas. Kenapa? Karena suatu kelak pekerjaan kita akan diuji oleh api. Kalau pekerjaan kita dibangun di atas dasar jerami, rumput kering, maka akan terbakar dan kita menderita kerugian. Sebab dengan adanya mezbah keluarga di rumah itu membangun fondasi iman kita yang kuat. Saudara, para pria-pria sejati belum tentu memimpin keluarganya menjadi imam. Tapi dengan keadaan seperti ini, ya. Nah, sekarang mulai, ya, para pria-pria sejati, jangan cuma yes pada waktu seminar atau KKR. Pria sejati, yes, 1, 2, 3. Nah, begitu di rumah merokok, saudara. Begitu di rumah mabuk, saudara. Ya. Nah, Rasul Paulus dia tidak mau menderita kerugian dalam segala situasi. Filipi 3 ayat 7 sampai 8 berkata demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, Rasul Paulus berkata, tidak
tidak mengenal Yesus itu rugi. Ya, tidak mengenal Yesus itu rugi. Oh, kalau kita melihat prestasinya Paulus, dia penganiaya jemaat, dia pelaku hukum Taurat yang tak bercacat, dia adalah orang yang berjasa bagi agama, bagi Allahnya. Dia yakin pasti itu akan membawa dia ke surga. Tapi begitu ketemu Yesus, loh, ini kok ajarannya beda, ini kok ajarannya lain, luar biasa. Dia mengalami titik balik yang hebat. Dia mengalami perubahan. Yang tadinya dia menganiaya jemaat, dia membunuh orang Kristen itu seolah-olah berbakti kepada Allahnya. Garang, kejam, bengis, berdarah dingin. Sekarang setelah ketemu Yesus, dia menjadi orang yang paling lembut. Orang yang tadinya kejam menjadi orang yang paling lembut, bahkan mengerti tentang kasih sedalam-dalamnya. Kalau sudah baca ya dalam 1 Korintus 14 itu 13 ya 14 itu kasih itu dijabarkan oleh Rasul Paulus sangat detail apa itu kasih. Ini pertanda bahwa dia tidak mau rugi mengenal Yesus. Kalau kita tidak mengenal Yesus itu rugi. Justru dalam keadaan krisis seperti ini kita harus lebih banyak mengenal Kristus. Katakan amin. Inilah waktunya. Saya teringat saudara-saudara kita yang di Cina sebelum terjadi virus ini, saudara. Mereka beribadah di bawah tanah. Mereka sembunyi-sembunyi, takut kalau ketahuan komunis. Ya. Nah, hari ini mereka sudah bebas beribadah. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Haleluya. Berikutnya, Rasul Paulus ya juga mengatakan kepada saya dan saudara dalam Tesalonika dikatakan begini. 1 Tesalonika 3 ayat 3 ya, ini luar biasa. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Supaya kamu jangan goyang imanmu oleh kesusahan-kesusahan ini. Apa itu? Krisis. Jangan goyang imanmu. Amin. Karena kamu tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Apa? Menderita. Ini berbicara apa? Bahwa seperti dalam ya Filipi itu dikatakan bahwa Filipi 1 ayat 29 kita diberi karunia bukan saja untuk percaya, tapi juga untuk menderita bagi Dia. Saudara, jika kita mengerti ini, maka sesungguhnya penderitaan-penderitaan, kesusahan-kesusahan, penganiayaan-penganiayaan yang kita alami, kelaparan sekalipun, itu adalah hal yang biasa bagi orang Kristen. Katakan amin. Katakan biasa. Biasa. Saudara, menghadapi krisis pandemi begini biasa aja lah. Amin. Saudara makan juga biasa pakai mulut aja lah, nggak usah pakai yang lain-lain. Ya. Kenapa waktu krisis dulu, waktu corona sedang menyebar di Indonesia, kita takut, kita gelisah, kita seolah-olah ya mencekam. Kenapa? Karena belum terbiasa. Sekarang mah saudara udah terbiasa. Ya, tapi tetap waspada. Amin. Karena apa? Saya katakan kepada grup kita bahwa penyebaran masih mungkin bisa terjadi. Ingat, penyebarannya melalui supermarket, bank-bank, ATM, ya, bahkan ATM dikunjungi oleh orang-orang luar kota. Hati-hati sudah. Ya, sampai sekarang kita harus tetap rajin cuci tangan, waspada. Ya. Nah, ketika saya sudah biasa mengalami itu, maka penderitaan itu sudah biasa. Ya. Kenapa kita sedih waktu kita menghadapi kelaparan, waktu menghadapi kekurangan? Kenapa? Karena belum terbiasa. Biasanya punya duit banyak,
Biasanya punya stok beras banyak, tiba-tiba nggak ada. Tiba-tiba nggak pegang duit. Waduh. Tapi kalau sudah biasa nggak punya duit, ya, nggak punya duit biasa lah. Amin. Tetap stres nggak punya duit. Ya, saudara, kita harus biasa dengan penderitaan kita. Sesungguhnya, ya, kalau orang Kristen itu terbiasa menderita, itu artinya bahwa keteguhan iman kita sedang diuji. Kemurnian iman kita sedang diuji. Karakter kita sedang diuji. Paulus pun mengajarkan kepada jemaat-jemaat di Antiokhia. Dalam Kisah Rasul 14 ayat 22 dikatakan, ya, supaya mereka tekun dalam iman. Karena untuk masuk kerajaan surga harus mengalami banyak sengsara. Untuk masuk kerajaan surga harus mengalami banyak sengsara. Ya, saudara, ini bicara tentang penderitaan Paulus. Kalau Paulus banyak menderita, ini supaya tidak digunjingkan orang. Itu hamba Tuhan kok penderitaannya, kok menderita, hamba Tuhan kok kelaparan. Sekarang banyak orang yang begitu kan? Paulus memang ditentukan untuk itu. Jadi kalau murid-muridnya diajarkan tentang penderitaan, itu bagus supaya tidak kaget. Saudara, dalam Roma 8 ayat 17 kita disebut sebagai ahli waris. Saudara senang menjadi ahli waris? Apa artinya ahli waris? Yaitu orang-orang yang berhak menerima apa? Janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus. Tetapi ayat itu tidak berhenti hanya di situ. Ayat itu berkata begini, kita adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama dengan Kristus jika kita ikut menderita bersama dengan Dia. Jadi nek kita nggak ikut menderita, ojo sok ngaku-ngaku jadi ahli waris. Jadi Pak Waris mungkin, tapi belum tentu menjadi ahli waris. Ya. Nah karena itu, inilah sikap Paulus dalam menghadapi krisis yang terjadi. Pelayanan yang dalam penganiayaan, ancaman teror, Rasul Paulus mensikapi dengan bijak. Hari-hari ini pun kita juga harus mensikapi dengan bijak setiap masalah yang kita hadapi. Apa itu saudara? Terhadap hal-hal jasmani kita harus rela dirugikan. Amin. Kita harus rela memberi. Memberi itu rugi. Dan yang kedua, terhadap hal-hal rohani kita jangan sampai rugi, saudara. Kita harus membangun dasar iman kita di atas fondasi emas yang terbaik, yang akan diuji dengan api. Sebab kenapa? Waktu pekerjaan kita terbakar, kita akan menderita kerugian. Tetapi kita akan diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Menderita. Ya, menderita. Dan kita kalau tidak mengenal Yesus itu rugi. Rugi. Ya. Dan Rasul Paulus juga berkata kepada kita, jangan goyang iman kita. Ya, karena kesusahan-kesusahan yang terjadi sekarang ini. Karena apa? Karena yang namanya penderitaan, kesusahan, ancaman, kekurangan, kelaparan, itu sudah hal yang biasa bagi orang percaya. Katakan amin. Jadi hari ini saya memasukkan sistem imun bagi saudara. Sehingga ketika saudara mengalami penderitaan, kekurangan, mengalami kesusahan, saudara tidak kaget. Karena kita semua tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Saya berdoa buat saudara supaya saudara mendapat kekuatan yang baru. Waktu saudara susah, waktu saudara menderita, datanglah kepada Tuhan, maka kita akan mendapat kekuatan yang baru. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Pemain musik boleh maju ke depan. Kami berdoa buat saudara-saudaraku yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah.
Ya Tuhan, berkatilah mereka. Dalam kesusahan mereka, mereka tidak goyang iman mereka. Dalam kesusahan mereka rela membiarkan rugi terhadap hal-hal dunia. Tetapi dalam hal-hal rohani mereka tidak mau rugi. Mereka justru dalam keadaan seperti ini mensikapi dengan bijak bahwa mereka harus membangun dasar pondasi rohani mereka dalam pengenalan akan Tuhan. Karena pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari segala-galanya. Hamba-Mu berdoa, apapun yang terjadi Tuhan, baik krisis ekonomi, baik segala bencana, gunung meletus, apapun yang terjadi, saya percaya, kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semuanya. Diberkati kami semuanya yang sudah beribadah bersama-sama, dan kiranya Engkau mencurahkan kasih setiamu, berkat-Mu, penyertaan-Mu yang ajaib bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu. Semuanya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, bersukacita dengan kebenaran firman yang sudah kita dengarkan. Baiklah, tiba saatnya kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan bagi saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan, menabur untuk pekerjaan Tuhan, untuk membagikan perpuluhan atau persembahan khusus atau persembahan apapun. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan melalui rekening-rekening gereja yang sudah disediakan, atau Bapak Ibu Saudara boleh memberikan atau mengantar ke gereja. Oh, haleluya. Syukurku ku naikkan padamu, sebab adalah bagiku untuk kemuliaan, semuanya adalah bagimu. Syukurku naikkan padamu, sebab adalah bagiku untuk kemuliaan, semuanya adalah bagimu untuk Mari kita berdoa buat bangsa dan negara kita dan juga dunia. Kami berdoa bersama-sama ya Tuhan dengan sehati. Pulihkanlah bangsa kami ini Tuhan dari pandemi virus corona, sehingga penyebarannya tidak semakin meluas tetapi berhenti. Dan kami berdoa saat ini Tuhan, setiap peraturan-peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah, seluruh warga penduduk negeri ini boleh mentaatinya. Kami juga berdoa untuk pemulihan atas bangsa-bangsa di dunia, supaya juga mengalami lawatan Tuhan. Indonesia dilawat Tuhan, bangsa kami dilawat Tuhan. Pencurahan Roh Kudus terjadi dengan segera. Jiwa-jiwa mereka dilawat, dipulihkan, bertobat terima Yesus Kristus. Dan kami semuanya bersukacita karena Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa saat ini untuk semua jemaat yang sudah mereka dengan segenap hati memberikan taburan mereka untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka memberikan bagi jemaat-jemaat yang berkekurangan. Hamba berdoa Tuhan, limpahkan berkat mereka, sehingga mereka tidak akan pernah berkekurangan, karena mereka
melakukan untuk Engkau, karena mereka sudah melakukan bagian mereka dan Tuhan melakukan bagian bagi mereka. Sekarang mari terimalah berkat dari Allah kita di surga. Berkat kasih karunia Allah Bapa di surga dilimpahkan bagi saya dan saudara, sehingga saya dan saudara menjadi orang-orang yang berkemenangan, sehingga saya dan saudara menjadi pemenang, tidak kalah dengan goncangan, tidak kalah dengan masalah. Berkat penyertaan penuh anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pengampunannya bagi saya dan saudara, Dia selalu ada bagi saya dan saudara. Ketika saya dan saudara berseru kepada namanya, Dia hadir di tengah-tengah kita. Dan juga penyertaan yang ajaib, penghiburan kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang. Diberkati kita semuanya di dalam berkat nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua katakan amin.